itulah sebabnya Muhammad KC sudah tahu bahwa Islam itu Al-Quran itu benar. Oke. Ya, Al-Quran itu benar. Ya, terima kasih. Nanti dijawab sama Mas Zulkifli. Nanti jawaban. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3, dari gereja Antioquia, Roh Kudus mengutus Paulus dan Barnabas, 2 dari 5 pemimpin gereja ke Antioquia untuk pergi memberitakan Injil. Barnabas dan Paulus pun pergi memberitakan Injil di berbagai kota. Setelah beberapa lama, maka Paulus dan Barnabas berselisih paham karena masalah Markus, sehingga mereka berpisah dalam pelayanan. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41, Paulus membawa Silas sertanya, sedangkan Barnabas membawa Markus yang keponakannya. Nah, di Gospelmu Kisah Para Rasul kemudian banyak membahas penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan temannya hingga Paulus tiba di Roma dan memberitakan Injil. Sedangkan Barnabas memberitakan juga Injil ke Siprus, kampung halaman Barnabas. Pertanyaan saya pada Anda semua, Injil apa yang Barnabas beritakan ke Siprus? Silakan. Apa tadi? Putus-putus. Injil apa? Saya yang Barnabas sampaikan. Ya, Injil apa yang Barnabas sampaikan ketika dia ke Siprus di kampung halamannya Barnabas? Dia memberitakan Injil apa? Silakan. Saya tidak tahu Injil apa yang dibawa Barnabas karena pada saat itu saya tidak ngalami. Saya hidup ngalami ini tahun 63, bukan zaman 2000 tahun yang lalu. Jadi pertanyaan itu pertanyaan yang jelas mematikan, saya nggak bisa jawab karena tidak ngalami. Jadi jangan tanya itu. Injil apa yang dibawa, ya jelas tidak tahu. Itu pertanyaannya yang salah. Loh, pertanyaan salah? Ini berita dari... Iya. Kamu kan mesti bertanyanya kepada yang mengalami pada masa Barnabas gitu. Itu mesti bertanya ke sana. Dikabarkan bahwa Barnabas memberitakan Injil ke Siprus, kampung halaman Barnabas, dan dia adalah seorang nabi. Di dalam kitabmu Barnabas itu adalah seorang nabi. Itu yang perlu kamu paham. Dia adalah rasul di dalam kitabmu. Pertanyaan saya, orang yang dekat kepada Yesus, ya, yang konon namanya adalah Yusuf Arimatea ini, Matea, itu dia yang menurunkan jasadnya Yesus dari tiang salib. Dia yang menyediakan kuburan buat Tuhan kau. Dia memberitakan Injil. Nah, itu hal penting, hal besar yang harus kamu cari tahu. Injil apa yang diberitakan Barnabas? Konon ceritanya saat sekarang ditemukan Injil Barnabas. Kalau itu kamu tolak bahwa itu adalah pengajaran murid Yesus, sekarang saya tanya, berita yang diberitakan oleh Injil Barnabas menurut Kisah Para Rasul itu Injil apa? Kalau kau tolak Injil yang ada sekarang yang Injil Barnabas. Nah, Barnabas itu ngajarin apa? Surah-surah Paulus nggak mungkin. Surah Lukas nggak mungkin. Yohanes nggak mungkin. Tentu dia memiliki kitab sendiri. Pertanyaannya saya. Karena itu pertanyaan dan itu juga jawaban oleh Zulkifli. Saya kan sudah katakan dari awal, kalau membahas Injil Barnabas, saya kitabnya pun belum pernah lihat. Jadi saya tidak bisa menjawab tentang kitab Barnabas. Saya belum pernah lihat soalnya. Jadi kalau Anda mengarahkan ke situ, memang sengaja Anda itu supaya saya tidak bisa jawab. Yang pertama, Saudara Memekeci, dengarkan dulu. Kamu menerima surat karangannya Lukas. Konon Lukas menuliskan hanya berdasarkan atas penyelidikan. Dia nggak pernah bersentuhan langsung dengan Yesus. Lah, kitabnya Barnabas, orang yang dekat dengan Yesus. Kemana dia? Kenapa Lukas yang kau ambil kitabnya? Sementara dia bukan murid Yesus. Dia menuliskan berdasarkan atas penyelidikan. Dan itu pun disusun untuk Teopilius. Bukan untuk Kristen. Tapi kenapa dia yang diloloskan di Konsil Indonesia? Mana kitabnya Barnabas yang konon memberitakan? Makanya saya bilang, kamu itu jangan loncat-loncat ambil Alkitab. Di Alkitab itu kan jelas perikopnya, konteks apa dulu berbicara itu. Kalau ambil comot ayat 1 ayat ya jelas jadi berantakan. Bagaimana saya bisa menyimpulkan? Ini saya kan tidak ada di situ.
Injil Barnabas, saya kan belum pernah lihat Injil Barnabas itu seperti apa. Maka tadi dari awal lebih baik bahas Al-Quran yang saya pahami daripada Injil Barnabas. Saya kitabnya pun belum lihat. Gak bisa. Begitu. Kamu meninggalkan Quran itu karena kamu meyakini Injil kitabmu sekarang itu lebih valid, lebih pasti daripada Quran. Ngapain kau bahas Quran Nah, lagi? biar begini, biar sinkron pembicaraan itu biar nyambung. Kenapa? Jadi Zulkifli bisa menjelaskan kenapa kamu meninggalkan Quran, sedangkan Al-Quran itu kitab paling benar, kata Zulkifli kan. Harusnya kamu itu membawanya ke situ, biar orang yang Kristen itu mengerti bahwa Al-Quran itu benar. Nah, kalau itu saya layani karena saya paham Al-Quran. Begitu. Tinggalkan Quran. Saya sudah buktikan konten saya itu banyak membahas tentang kamu. Zulkifli ini baru bisa baca Quran, baru bisa paham menghurufil hurufnya. Jadi artinya tidak tahu. Saya contohkan surat 107 Al-Ma'un ayat yang keempat berbicara fawailul lil musholin. Jadi saudara Meme Kece ini meninggalkan Quran karena kan dia sudah menemukan kesalahan Quran. Nanti kita minta dia pembuktian bahwa betul-betul dia menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Al-Quran bukan terjemahkan pemahaman pribadinya dia, tetapi Al-Quran, di mana Al-Quran itu memiliki kaidah untuk memahaminya. Ada disiplin ilmu yang harus digunakan untuk memahami Quran. Sejauh mana dia menguasai disiplin ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan memahami Quran. Itu yang pertama. Kedua, ketika dia menggunakan kitab Lukas, ya, lalu meninggalkan ajaran Barnabas, itu landasannya apa yang menjadi patokan bagi gereja sehingga menjadikan kitabnya Lukas itu adalah firman Tuhan dan catatan Barnabas itu sebagai karangan-karangan manusia biasa. Sementara Barnabas itu adalah orang yang dekat kepada Yesus. Dikatakan dia juga memberitakan Injil. Nah, kalau dia juga memberitakan Injil dan dia tidak ditemukan ajaran Injil apa, berarti ada yang cacat dari pengajaran Kristen ini. Ada yang tertinggal dari pengajaran Kristen ini. Kenapa? Karena Barnabas itu adalah seorang nabi, seorang rasul sama seperti Paulus. Nah, kalau dia dikabarkan di dalam kitabnya orang Kristen bahwa dia adalah rasul, dia adalah suruhan Yesus, mengajarkan Injil, di mana dituangkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3 dan seterusnya, dikatakan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 itu, bahwa Barnabas itu adalah seorang nabi. Kalau seorang nabi, kitabnya tidak ada, dan itu diyakini di dalam kitabnya orang Kristen, dia bagian daripada Yesus, berarti ajaran Kristen itu tidak sempurna. Kenapa? Karena Injilnya Barnabas mereka tidak gunakan. Mereka tidak temukan. Nah, itu gimana ceritanya? Sementara Lukas yang menuliskan hanya berdasarkan atas penyelidikan, mereka imani sebagai firman Tuhan. Di mana Lukas sudah jujur mengatakan bahwa apa yang dituangkan di dalam karya tulisnya itu hanya sesuatu yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bukan dia selaku pelaku utama, bukan dia saksi utama. Sementara Barnabas adalah saksi utama. Dia malah yang memungut Paulus untuk memberitakan Injil. Jadi Barnabas mengajak Paulus untuk memberitakan Injil. Lalu setelah itu mereka berseteru, mereka ribut, mereka berselisih paham sehingga masing-masing mereka mengajarkan Injil. Paulus mengajarkan Injil, Barnabas juga mengajarkan Injil. Artinya orang-orang ini memiliki Injil yang harus diajarkan. Nah, mana Injil itu? Itu yang perlu ditemukan oleh orang Kristen. Kalau mereka tidak temukan, berarti ajaran Kristen cacat. Ya, ada yang hilang. Waktu sudah habis ya, ajarannya cacat katanya Zulkifli M. Abbas. Sebentar ya, Kuruset. Silakan Muhammad KC, 3 menit. Waktu Anda berbicara, silakan. Baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya Muhammad KC. Begini, saya ingin menanggapi pembicaraannya Zulkifli Abbas. Jadi Bu Zulkifli Abbas ini tidak memahami Al-Quran. Kenapa saya katakan tidak memahami Al-Quran?
Di Al-Quran tidak ada ayatnya bahwa Allah menurunkan kitab Injil Barnabas. Tidak ada di Al-Quran. Tapi Zulkifli mengarahkan pembicaraan, menuntun pembicaraan supaya membahas kitab Injil Barnabas yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya membenarkan kitab Taurat dan Injil. Titik. Injilnya tidak disebut Barnabas atau perjanjian lama atau baru atau perjanjian baru. Injil itu semuanya perjanjian baru. Jadi pembicaraan kalau sudah dialihkan ke luar konteks, nah ini jadi berantakan. Ngambil ayat Alkitab juga comot sana comot sini. Alkitab itu ada perikopnya, jelas. Nah, di dalam perikop itu ada judulnya. Judulnya dijelaskan oleh subjudul. Jadi, kalau saya minta pembahasan dari Al-Quran supaya sinkron, sejauh mana Zulkifli memahami Al-Quran? Sejauh mana kebenaran Al-Quran, agar orang lain tahu. Kalau memang Muhammad salah dalam membaca Al-Quran. Ya, sejauh mana pemahaman Zulkifli di Al-Quran. Tapi Zulkifli mengarahkan pembicaraan ini supaya di luar daripada Al-Quran, yaitu diarahkan kepada kitab Injil Barnabas. Saya dari awal katakan, saya tidak bisa membahas Injil Barnabas, jangankan membahas, melihat kitabnya pun belum. Jadi bagaimana saya harus bisa menjelaskan mengenai Injil Barnabas yang belum saya pernah lihat. Itu, saya tidak bisa menjelaskan Injil Barnabas, konten-kontennya, substansinya, karena saya belum pernah melihat kitabnya pun. Jadi kalau berdiskusi ini dari Al-Quran, mari kita bahas Al-Quran, kebenaran Al-Quran sejauh mana, dan sejauh mana penguasaan Zulkifli tentang Al-Quran. Itu saja dari saya. Ya, cukup ya. Oke. Ya. Ya, demikian Muhammad Kece mengakui sendiri nggak ngerti Injil Barnabas. Silakan sekarang waktunya Mas Zulkifli untuk apapun lah itu. Siapkan badiknya yang tajam. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Cornelius. Kamu mengatakan tidak penting membahas Injil Barnabas karena Al-Quran itu tidak membahas Injil Barnabas. Kamu lupa, Al-Quran tidak pernah menyebut Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Kendati demikian, kamu mengimani itu adalah firman Tuhan. Tidak berdasar kepada pengabaran Injil yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, yang apes di sini adalah yang perlu kamu garis bawahi. Kamu itu murtadin, meninggalkan Al-Quran. Artinya ada titik celah yang kamu temukan di dalam Al-Quran dan ada titik kebenaran yang kamu temukan di dalam kitabmu. Kan gitu. Nah sekarang, kitabmu jelas mengatakan, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat 3. Di situ Barnabas disebut sebagai nabi. Dia memberitakan Injil. Dia bersama dengan Paulus memberitakan Injil. Mereka berpisah di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai ayat 41. Paulus itu membagi tugas. Dia bersama Silas, sedangkan Barnabas bersama dengan Markus. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, kalau kitab Al-Quran itu katanya cacat menurut pandangan Anda, berarti kitab Anda itu sempurna. Nah, kalau kitab Anda itu sempurna, kitab Barnabas mana? Sementara Barnabas itu diakui oleh kitabmu adalah seorang rasul, seorang penginjil. Dia adalah nabi. Baca dalilnya. Bukannya saya mau comot-comot ayat. Kalau saya baca satu perikop ya kepada Anda, nggak cukup waktu 3 menit. Dan lagian kamu harus tahu, original teks bahasa Greek tidak ada itu judul, tidak ada itu perikop. Begitu juga kitab Tanakh. Itu yang perlu kamu tahu. Nah sekarang, apakah kamu ingin mengakui bahwa kitabmu itu cacat oleh karena tidak ada Injil Barnabas di dalamnya? Atau gimana? Atau Barnabas ini bukan nabi? Atau Barnabas ini bukan rasul? Berarti Kisah Para Rasul ini dusta, bohong. Karena mengatakan dia adalah nabi, dia adalah rasul. Nah kalau dia nabi, dia rasul, mana kitab? Mana Injil yang diberitakan oleh Barnabas?
Silakan Anda tunjukkan itu. Jangan Anda katakan, saya tidak pernah melihat Injil Barnabas, saya tidak pernah melihatnya bagaimana bentuknya. Kamu lupa, yang kamu lihat Injil Lukas itu bukan Injil yang aslinya, bukan original teksnya. Itu yang perlu kamu paham. Pertanyaan saya, apa kamu masih mau mengakui kitabmu kitab lengkap, sempurna? Jawab. Baik, terima kasih. Saya akan meluruskan perkataan Zulkifli. Zulkifli tadi mengatakan bahwa Al-Quran cacat. Saya tidak mengatakan Al-Quran itu cacat. Ingat ya, saya tidak mengatakan Al-Quran itu cacat. Kemudian kenapa saya murtad dari Islam, dari ajaran Islam? Yang pertama, saya menemukan bahwa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Itu yang pertama, membuat saya murtad. Yang kedua, rukun Islam tidak ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, bahwa di Al-Quran mengatakan orang-orang Islam itu akan masuk neraka sesuai surat 19 Maryam ayat 71. Saya manusia normal, punya pilihan, punya akal sehat, tidak mau masuk neraka, maka saya tinggalkan ajaran itu. Kenapa? Karena saya tahu sholat 5 waktu itu bukan ibadah kepada Allah, melainkan hanya mendirikan tiang agama. Dalilnya apa? Hadisnya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi sholat itu bukan ibadah kepada Allah. Kenapa? Sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Karena sholat 5 waktu itu keluaran kitab kuning, yaitu Safinatu Najah, yang termasuk di dalamnya adalah rukun Islam nomor 2. Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu dari kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya tahu itu kitab karangan, maka saya tinggalkan ajaran itu. Itu alasan saya, kenapa saya meninggalkan ajaran Islam. Ini detailnya. Saya tidak mau mengikuti kitab karangan manusia yang disebut kitab kuning, itu saya tinggalkan. Karena saya mengetahuinya. Kalau saya tidak tahu itu, maka saya akan tetap di dalam Islam. Karena saya tahu di Al-Quran surat 107 Al-Ma'un dijelaskan ayat yang keempat bahwa kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Saya tidak mau celaka, maka saya murtad dari itu. Jelas ya. Kenapa saya tidak membahas kitab Injil Barnabas, asal Injil? Saya tahu Zulkifli mengharapkan, memang di Quran tidak menyebutkan Injil Lukas, Matius, Markus. Yang penting Injil, maka Zulkifli akan membawakan cerita ini ke Injil Barnabas. Saya tahu arahannya ke situ. Cuman saya katakan, saya belum mengenal Injil Barnabas, maka saya tidak mau membahas Injil Barnabas. Lihat kitabnya pun saya belum. Ya. Oke. Sekarang Anda mengatakan Anda murtad karena Anda mengakui Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Di dalamnya tidak ada rukun Islam, di dalamnya tidak ada rukun iman, dan seterusnya. Itulah bukti bahwa Anda buta Quran. Tapi saya tidak ingin tertarik dengan kondisi yang Anda inginkan. Saya tetap ingin membuktikan bahwa kitabmu lebih sempurna daripada Al-Quran. Dengan mengatakan Al-Quran tidak sempurna, itu karangan manusia, maka saya pun akan membuktikan bahwa kitabmu itu adalah karangan manusia. Ketika Lukas menuliskan kitab, karya tulisnya itu dituliskan berdasarkan atas hasil penyelidikan. Nah, sekarang ketika di dalam kitab Bilangan dikatakan, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diri kepadanya melalui penglihatan dan melalui mimpi. Berarti tulisan Lukas ini tidak memenuhi syarimanya melalui penglihatan, tidak menerimanya melalui mimpi, melainkan dia menuliskan atas hasil penyelidikan. Nah, kalau Anda menolak Quran, kodifikasi penulisan Al-Quran itu sangat jelas. Andai Anda betul-betul adalah murtadin yang berkelas. Tapi kan tidak ada hal itu, tidak ada keadaan itu pada diri Anda. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kitab Anda itu lebih valid daripada Quran, buktikan
Ini yang mesti Anda buktikan, karena di dalam kitab Anda, ya, penginjilan yang dilakukan oleh Barnabas, baik ketika dia masih bersama Paulus maupun ketika bersama Markus, itu telah membuatnya menjadi salah satu penginjil besar di dalam gospel. Dia disebut sebagai nabi, dia disebut sebagai rasul. Nah, sebagai rasul yang berselisih paham dengan Paulus, pertanyaan saya, apa Injil, nama Injil yang diberitakan oleh Barnabas? Oke, Anda mengatakan saya tidak tahu. Saya keok, saya kaoh untuk itu. Tetapi apakah Anda ingin mengakui? Apakah Anda ikhlas ingin jujur bahwa kitab Anda itu cacat? Karena tidak disertakan Injilnya Barnabas. Di mana Barnabas ini adalah murid Yesus. Dia yang menurunkan jasad Yesus dari penyaliban ketika murid-muridnya lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Yang kemudian kamu imani tulisannya Yohanes, Markus, Matius, dan seterusnya. Mereka ini adalah orang berlarian semua ketika Yesus itu disalib. Ketika Yesus itu ditangkap. Yang tinggal dan yang menurunkan jasadnya Yesus yang dalam keadaan pingsan itu adalah Nikodemus, Maria, dan juga Barnabas ini. Nah, kalau dia ini adalah orang dekat di dalam sejarah kehidupan Yesus, lalu kemudian kitabmu dengan beraninya memberitakan dia adalah rasul, dia adalah nabi yang memberitakan tentang Injil. Lantas kemudian kitabmu tidak menyertakan kitab Barnabas, kitabnya Barnabas tidak disertakan. Baik, terima kasih Bang Zulkifli atas pencerahannya. Jadi begini, kalau saya ini kan tadi menyangkut-nyangkut kata Muhammad Kece ini kan murtadin abal-abal, murtadin odong-odong yang nggak ngerti Al-Quran. Justru saya murtadnya itu karena melihat Al-Quran. Surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga yang mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil dan membenarkan kitab Taurat dan Injil. Tidak membenarkan hadis dan fikih. Maka saya kalau mengikuti hadis dan fikih berarti benar di hadapan agama, tapi salah di hadapan Allah. Kenapa? Karena firman Allah itu Al-Quran. Manakala Al-Quran mengatakan yang dibenarkan kitab Taurat dan Injil, maka saya pilih Taurat dan Injil. Oke, aku boleh nambahin nggak, Pak? Ajaran Injil adalah jelas, mengajarkan kasih, mengajarkan sukacita, mengajarkan tolong-menolong, ya, saling memaafkan, saling mengasihi, saling membantu. Itulah yang mengatakan saya bahwa Injil itu sempurna, ya. Dan saya heran dengan ajaran-ajaran Islam dulu. Kenapa Al-Quran itu sudah sempurna, tapi masih harus diterjemahkan lagi oleh kitab fikih, kitab Safinatun Najah, dijabarkan oleh kitab kuning. Nah, padahal Al-Quran sendiri sudah mengatakan, watamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. La mubadila li kalimatihi. Di situ sudah jelas. Al-Quran ini sudah sempurna, tidak bisa dirubah-rubah lagi kalimatnya. Kenapa harus diterjemahkan oleh hadis? Kenapa harus dijabarkan oleh kitab kuning? Nah, ini yang membuat saya hengkang dari ajaran itu. Karena saya yakin kitab Safinatun Najah, kitab kuning itu karangannya jelas pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Banten. Jadi saya tidak mau melakukan lagi kitab karangan manusia. Itulah sebabnya saya murtad dari ajaran kitab karangan, yaitu kitab fikih, hadis, ijma, dan qiyas. Saya kembali kepada lebih mempercayai Al-Quran. Nah, demikian juga Alkitab, Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil, yaitu yang saya ikuti. Karena itulah kebenaran, dan kitab itulah yang paling sempurna menurut saya. Tidak perlu dijabarkan oleh kitab-kitab dogma-dogma gereja. Jadi gereja itu tunduk patuh kepada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada kitab lain. Berbeda di dalam Islam, harus ada hadis, memperjemahkan, fikih, ijma, dan qiyas dan sebagainya. Itulah sebabnya Muhammad KC sudah tahu bahwa Islam itu Al-Quran itu benar. Ya, Al-Quran itu benar. Ya, terima kasih. Nanti dijawab sama Mas Zulkifli. Nanti jawaban dari M. Zulkifli. Oke, Mas Zulkifli, silakan. Surah An-Nisa ayat 115. Tolong dicatat ini, Cornelius. Dan barang siapa menentang Rasulullah Muhammad SAW setelah jelas kebenaran baginya,
dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukminin, maka kami biarkan dia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Camkan itu baik-baik. Di ayat ini jelas bahwa hadits Rasulullah Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang berasal dari dirinya. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian, dengan tidak berdayanya kamu, menjelaskan tentang apa yang diterangkan di dalam kitabmu tentang Barnabas, dan kitabnya tidak ada, di mana kitabmu jelas menyatakan bahwa Barnabas itu adalah rasul, Barnabas itu adalah nabi. Fakta terakhir tentang Barnabas di kitabmu, dia merupakan seorang nabi dalam perjanjian baru. Selain sebagai rasul, Barnabas juga adalah seorang nabi. Ya, itu kamu harus pahami. Dan itu tertuang di dalam kitabmu, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Selain Rasul Paulus yang kau katakan rasul, juga Barnabas, setidaknya ada 3 orang pemimpin gereja Antioquia yang disebut di kitabmu sebagai pembawa berita Injil. Simeus dan Menahem. Mana kitab mereka? Mereka ini adalah pembawa berita Injil yang langsung diutus oleh Yesus. Tapi kenapa kemudian yang muncul hanya surah-surah yang lain? Mereka disebut sebagai nabi sekaligus pengajar. Ya, tetapi juga punya arti mereka lah pemimpin utama di gereja Antioquia. Nabi adalah mereka yang dapat pesan dari Tuhan dan menyampaikan kepada umatnya baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan pengajar, mereka yang mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat baik berdasarkan pesan yang mereka terima langsung dari Tuhan maupun berdasarkan kitab perjanjian yang diberikan oleh Allah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau itu kau gak akui sebagai firman Tuhan. Nah, saya simpulkan bahwa fakta Barnabas, seorang nabi, menunjukkan bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang tidak kalah dengan Rasul Paulus dan rasul-rasulmu yang lain. Tapi mana kitabnya? Mana Injil yang diberitakan Barnabas? Yang adalah nabi, yang adalah rasulnya Yesus. Itu PR buat kalian semua. Sekian. Kamu paham nggak? Kamu mengatakan cacat tentang Alkitab, tapi kamu nggak paham tentang kanonisasi. Jangan kamu bilang oral ya. Beda oral sama kanonisasi. Kamu harus tahu dulu. Struktur Alkitab itu ada. Kenapa? Bukankah kalian juga sering menyerang pribadi ya? Biarkan aja. Kita tunggu, yang tunggu, Monica, ini bukan urusan kalian, ini bukan urusan kamu. Ini saya aku bilang sebentar. Ini aku bilang apa rupanya di chat. Coba kau baca, coba kau baca. Kamu bilang coba kau baca.